hadir. Ini adalah pesannya untuk dirimu. Tentang apa? Ciri-ciri kamu udah bisa nembus portal dimensi lain tanpa kamu sadarin. Yes. Cuman ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi pinter-pinterlah kalian untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Oke? Intinya kalian ambil sisi positifnya dan kalian buang sisi yang negatifnya. Nggak usah dianggap serius. Yes. Let's go. Kita cek energimu. Santai aja sayang. Gini. Terkadang tanpa kamu sadari, kamu pernah bermimpi atau kamu kayak mimpi tiba-tiba pas bangun badanmu pada capek, lelah, letih gitu, atau bahkan tiba-tiba kamu ngerasa tidak bertenaga. Yes. Di sini yang mama lihat kebanyakan dari kamu dari kecil diuji dari orang terdekat, dihancurin mentalmu, dihabisin. Dan di sini kamu memiliki sifat welas asih, kasih sayang yang luar biasa, nggak tegaan, empatimu tinggi, dan bahkan kamu nggak tegaan, kamu nggak ada pun kamu ada-adain untuk orang lain, tapi untuk dirimu bocor. Nah, secara nggak langsung di sini kebanyakan dari kalian memiliki energi healer atau penyembuh dan bisa channeling dengan arwah. Yes, arwah yang sudah meninggal atau berpulang, atau bahkan kalian bisa menembus portal atau dimensi lain gitu. Tetapi untuk menuju ke situ kalian perlu mendapatkan kesadaran. Kesadaran yang kayak mana? Kesadaran kamu bisa memahami pola kehidupanmu. Kenapa? Agar kamu bisa mengakses masa lalu. Nah, biasanya portal dari dimensi ini kita menembus ruang dan waktu yang dimana secara nggak langsung mungkin perbedaan secara residual energinya itu beda. Dan bahkan kalau kamu sudah mendalami tentang dirimu dan mengetahui jati dirimu, kamu bisa menembus portal yang dimana kamu bisa berkomunikasi dengan sesuatu hal yang orang nggak bisa jangkau. Di luar logika memang. Tetapi di sini kebanyakan dari kalian pernah mengalami mati suri atau kalian terlahir kembali sekarang. Pernah sakit parah. Dan kayak lebih tepatnya ini adalah kehidupan keduamu. Di waktu-waktu tertentu kamu pernah mengalami sakit parah atau bahkan ujian-ujian yang luar biasa saat kamu belum bisa menerima dirimu secara full. Apalagi daya tahan tubuhmu itu lebih lemah daripada kebanyakan orang. Kamu memiliki intuisi yang tajam, sensitif banget, dan kamu orang yang memiliki kekuatan supranatural yang tinggi, bisa mengakses sesuatu hal di luar jangkauan akal sehat manusia. Dan yang lebih gongnya lagi, kamu bisa melihat masa lalu secara utuh, peradaban gitu, secara full. Dan kamu bisa komunikasi sama cahaya, makhluk cahaya. Berarti sesuatu hal yang tak bisa dijangkau oleh akal sehat atau logika manusia. Terkadang ngerasa insecure terhadap diri sendiri dan kemampuan yang kamu miliki, tapi sebenarnya kamu bisa menembus ruang dan waktu. Untuk mendalami ini, kamu perlu mengaktifkan energi atau cakra-cakra yang ada di dalam tubuhmu. Kamu perlu menselaraskan cakra-cakra yang ada di dalam tubuhmu. Dan kamu juga orang yang bijaksana banget. Ujianmu dari keluargamu sendiri. Dan bahkan kadang kamu kalau udah marah nggak bisa kekontrol. Kamu aja takut sama marahmu, karena sekali yang kamu ucap itu langsung kejadian. Tanpa kamu sadari, kamu selalu dinaungi oleh Dewi Keberuntungan gitu. Kamu pernah nyadar nggak bahwa kadang apa yang kamu pikirkan secara fokus, tapi itu nggak jadi keinginanmu, tapi kejadian langsung gitu. Kalau kamu memiliki kemauan, tekad, itu tuh benar-benar langsung gitu loh. Dan kamu ujiannya secara relationship memang banyak serangan-serangan yang dikirim ke kamu yang tak kasat mata. Sebenarnya tujuan untuk ini semua itu adalah untuk meningkatkan kesadaranmu dan kemampuan yang kamu punya gitu. Sering-seringlah puasa di hari wetonmu karena ini bisa membantumu. Kurang kasih sayang dari orang tua dan orang terdekat, selalu mendapatkan ketidakadilan. Dan yang pasti, kamu adalah anak emas semesta.
segala upaya yang kamu lakukan atau segalanya yang kamu kerjakan dengan penuh fokus, tekad, itu langsung cepat realisasi. Kamu bisa channeling dengan dimensi lain dan juga bisa menembus portal-portal. Contoh, ada orang yang, mohon maaf ya sayang, meninggal secara nggak wajar, atau ada seseorang yang dijadikan tumbal pesugihan. Kamu bisa bernegosiasi dengan dimensi itu untuk menukar jiwa seseorang itu. Tetapi kamu untuk mengakses ini perlu melakukan pelatihan khusus agar bisa ngebuka dirimu yang sebenarnya gitu. Dan jangan sampai kamu takut untuk memulai karena kamu memang sepowerful itu. Dan bahkan dulu nenek moyangmu, orang-orang yang memiliki supranatural yang tinggi, kamu dinaungi oleh Dewi Keberuntungan dan dijaga oleh malaikat Metatron, terus juga Sandalphon, serta Gabriel dan Ariel. Tetapi untuk kamu bisa berkomunikasi dengan ini, kamu memerlukan ketulusan. Hindari rasa marah, kecewa, dan jangan pernah dendam untuk sesuatu hal yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ada beberapa dari kalian yang sering dapat sesuatu hal yang gak bagus, artinya kamu tahu sendiri jawabannya. Berdamailah dengan itu, jawabanmu di situ. Dan jangan takut untuk menerima dirimu secara utuh. Saat ini jika kamu dealing dengan keluargamu oleh keluarga toksik, manipulatif, dan benar-benar menguras energimu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Buat batasan tapi tetap menyayangi mereka. Dan jangan pernah takut untuk memulai, karena kamu ditakdirkan menjadi seseorang yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa aja. Kamu memiliki misi jiwa di kehidupan ini. Jangan sampai kamu gak ada tapi misi jiwamu belum terrealisasi. Let's go, mulai cari tahu tentang dirimu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang pasti kamu tahu bahwa kamu terlahir untuk sesuatu perubahan yang besar.